Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan membahas satu sektor yang ada rencana mendapatkan insentif dari pemerintah. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Antam. Antam hari Jumat kemarin ditutup naik 1% lebih ke harga 2.400. Bisa kita lihat di grafik secara tren saat ini Antam masih bergerak sideways. Tapi 3 hari terakhir ini bisa kita lihat Antam mulai rebound dari support di EMA 150 dan kenaikan hari Jumat kemarin membuat Antam sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 di harga 2.370 sudah berubah menjadi supportnya. Tapi masalahnya Antam masih harus menembus zona resisten di 2.400 sampai 2.500 yang dalam beberapa bulan bisa kita lihat masih kesulitan ditembus oleh saham Antam ini. Dan 3 hari terakhir ini memang ada satu sentimen positif karena laporan keuangan kuartal 3 Antam naik lumayan tinggi. Bisa kita lihat untuk laba bersihnya naik 100% lebih dibandingkan tahun lalu. Dan jika kita lihat judul artikel, penjualan biji nikel melonjak 300% lebih. Jadi memang melonjak lumayan tinggi, tapi untuk persentase penjualan biji nikel Antam hanya mencapai 12% dari total penjualan Antam. Paling besarnya tetap dari produk emas yaitu 67%, posisi kedua di ferronikel di 16%. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 1% ini hanya ada sedikit akumulasi. Dan asing memang 2 hari terakhir ini terlihat melakukan akumulasi, tapi jumlah akumulasinya masih kecil apabila kita bandingkan dengan distribusi yang dilakukan dalam 2-3 minggu terakhir ini. Jadi walaupun ada sentimen positif berupa laporan keuangan yang masih terus bagus selama tahun 2021 ini, tapi bisa kita lihat selama 2021 ini Antam trennya masih sideways. Dengan harga tertinggi yang pernah dicapai tahun 2021 ini di sekitar harga 3.300-an. Tapi itu dicapai pada bulan Januari. Setelah bulan Januari, Antam terus bergerak turun dan saat ini mulai bergerak sideways dekat dengan garis EMA 50 dan 150. Jadi selama belum terlihat ada akumulasi besar, saya lihat Antam tren dalam 1 minggu ke depan masih akan bergerak sideways. Jadi minggu depan Antam masih ada potensi untuk lanjut naik mengetes resisten di harga 2.500. Tapi teman-teman ingat, selama masih belum terlihat ada akumulasi, Antam masih ada potensi untuk sideways dan turun kembali mengetes garis EMA 50 dan 150. Jadi karena bisa kita lihat cara tren masih sideways, saham Antam lebih enak untuk di swing trade saat ini. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 150 atau garis EMA 50, bisa kita lihat setiap kali rebound dari garis EMA 150 gagal break dari harga 2.500, Antam selalu turun kembali ke garis EMA 150. Ini juga sama, berhasil rebound, gagal break, turun kembali mengetes, dan saat ini mulai rebound. Apabila dalam 1 minggu ke depan terlihat Antam naik mendekati harga 2.500 dan gagal break, masih ada potensi untuk balik kembali turun mengetes garis EMA 150. Jadi teman-teman sebaiknya pertimbangkan untuk take profit apabila memang tujuannya trading jangka pendek. Selanjutnya saya akan menganalisa saham JPFA. Saham JPFA hari Jumat kemarin ditutup turun 0,6% ke harga 1.650. Dari grafik bisa kita lihat secara tren saat ini saham JPFA masih bergerak downtrend. Saat ini memang sektor poultry memang trennya masih kurang bagus. Selain JPFA bisa kita lihat Cepin juga secara tren masih bergerak downtrend. Dan saat ini sudah dekat dengan support di harga 6.000. Kita balik ke JPFA. JPFA bisa kita lihat minggu lalu sempat berusaha untuk naik di atas harga 1.700 dan ternyata masih gagal break. Dan saat ini mulai melanjutkan penurunan. Dengan support berikutnya bisa kita lihat di harga 1.600. Bisa kita lihat sebelumnya juga JPFA sempat bergerak sangat downtrend, tapi pada saat menyentuh atau mendekati harga 1.600, JPFA mulai bergerak sideways.
Dan setelah itu berhasil rebound dan naik kembali di atas garis EMA 50 dan 150. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Dari data broker summary pun bisa kita lihat penurunan hari Jumat kemarin masih disertai distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan asing pun bisa kita lihat masih terus melakukan distribusi dalam 3 minggu terakhir ini. Jadi cara tren JPFA masih kurang bagus dan masih ada distribusi besar. Tapi apabila teman-teman pingin spekulatif buy, bisa tunggu di harga 1600. Karena harga 1600 sebelumnya masih bisa menahan penurunan dari saham ini. Jadi teman-teman bisa tunggu di harga 1600. Apabila masih bisa rebound, teman-teman bisa entry. Dan take profit apabila terlihat masih gagal naik kembali di atas harga 1700. Tapi teman-teman harus sangat disiplin apabila membeli di harga 1600. Karena saat ini trennya masih sangat downtrend. Apabila teman-teman beli di sekitar harga 1600 dan ternyata gagal rebound dan masih melanjutkan penurunan, pertimbangkan untuk cut loss. Berikutnya saya akan menganalisa saham Harum. Harum hari Jumat kemarin ditutup turun 1% lebih ke harga 8.025. Bisa kita lihat di grafik secara tren untuk jangka pendek saat ini Harum masih bergerak sideways. Dan bisa kita lihat masih bertahan di atas zona support di 7.500 sampai 8.000. Saat ini pun Harum masih berada di atas harga 8.000. Jadi secara tren jangka menengah sebenarnya Harum saat ini masih oke trennya. Walaupun memang dalam beberapa minggu terakhir ini sideways, tapi saat ini masih berada di atas garis EMA 50 yang saat ini di harga sekitar 7.325 dan untuk garis EMA 150 di sekitar harga 6.100. Jadi saat ini untuk tren atau untuk grafik Harum masih sangat layak untuk di hold. Dan untuk broker summary bisa kita lihat penurunan 1% ini pun masih terlihat ada sedikit akumulasi. Sedangkan asing memang 1 minggu terakhir ini mulai keluar dari saham Harum. Jadi dari data yang kita dapat untuk teman-teman mempunyai saham di harga atas maupun harga bawah, saat ini Harum masih sangat layak untuk di hold. Jadi selama masih bertahan di atas garis EMA 50, Harum masih ada potensi untuk bergerak sideways dan rebound kembali. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini ingin membeli saham Harum, sebaiknya tunggu di sekitar support di EMA 50 sampai di sekitar harga 7.500-an. Jadi bisa tunggu di sekitar zona ini karena sebelumnya pun juga bisa kita lihat Harum selalu turun kembali ke harga 7.500 dan selalu bisa rebound kembali. Jadi walaupun saat ini Harum masih sideways, Harum masih bisa kita tunggu di daerah support untuk lebih amannya. Sedangkan untuk resisten terdekat saat ini di sekitar harga 8.500, tapi resisten lebih kuat saat ini di harga 9.500. Saham terakhir akan saya analisa adalah saham Bevin. Saham Bevin hari Jumat kemarin ditutup naik 0,5% ke harga 1.015. Bisa kita lihat di grafik saat ini juga Bevin masih bergerak sideways. Dan terlihat masih bertahan di atas garis EMA 50 yang saat ini masih berupa support di harga 1.005. Dan di bawahnya masih ada support psikologis di harga 1.000. Sedangkan untuk resisten bisa kita lihat saat ini di sekitar harga 1.065. Dan resisten lebih kuatnya di harga 1.200. Jadi untuk tren jangka pendek saat ini Bevin masih bergerak sideways. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary, kenaikan hari Jumat kemarin terlihat ada distribusi. Sedangkan asing bisa kita lihat dalam 1 bulan terakhir ini terus masuk melakukan akumulasi. Malah jika kita lihat hampir 2 bulan terakhir ini. Jadi selama 2 bulan terakhir ini asing terus masuk melakukan akumulasi dan terlihat belum keluar dari saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman sudah mempunyai saham di harga atas maupun harga bawah, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Jadi selama masih bertahan di atas garis EMA 150 untuk teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah. Sedangkan untuk teman-teman yang membeli di harga atas, selama masih bertahan di atas harga 1.000 masih bisa di hold. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, karena saat ini masih dekat dengan garis EMA 50 dan harga 1.000, sebaiknya teman-teman tunggu kembali di sekitar harga 1.000 sampai 1.010 untuk entry-nya. Jadi tunggu Bevin balik kembali menyentuh harga 1.000 dan rebound, teman-teman bisa ikutan entry, hold saja selama masih bertahan di atas harga 1.000 dengan target take profit untuk jangka pendek di sekitar harga 1.065 sampai 1.100 untuk trading jangka pendek. Atau memang mau hold terus selama masih bertahan di atas garis EMA 50 juga masih oke. Karena saat ini asing terus masuk melakukan akumulasi pada saham ini.
Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.